Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hengki Dana Awali, yang kedua Muhammad Arif Ilyasa, dan yang ketiga Muhammad Afnan Asrori, yang akan membahas tentang anak zina, anak angkat, dan anak hasil hamil luar nikah di dalam Islam. Untuk pertama, tentang materi tentang anak hasil zina. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, alangkah baiknya kita membahas sedikit tentang apa itu zina. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengharamkan perzinaan dan menjadikannya sebagai dosa besar yang diancam dengan hukuman yang berat. Hal tersebut berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Nah, di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pezina perempuan dan pezina laki-laki hendaklah dicambuk 100 kali, dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya, sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah. Hal ini jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam menentukan sanksi mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." Quran surat An-Nur ayat 2. Terus ini ada Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan atau subhat nikah. Dan menurut Abdul Qadir Audah, zina adalah semua watak atau hubungan kelamin yang diharamkan oleh agama. Sedangkan menurut Abu Zahroh, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur subhat. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, berdasarkan dari pendapat-pendapat ulama, bahwa bisa kita simpulkan yang disebut zina itu memenuhi unsur sebagai berikut. 1. Adanya persetubuhan atau seksual intercourse antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Jika ada dua orang yang berlainan jenis kelamin berpelukan atau berciuman, maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan zina. Begitu juga dengan inseminasi buatan dengan sperma atau ovum mendonorkan untuk mendapatkan keturunan. Inseminasi buatan tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Dan yang kedua, perbuatan tersebut tidak ada subhat di dalamnya. Jika suatu hubungan kelamin terjadi karena unsur kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat disebut zina. Dan para ulama juga ini mendefinisikan sebagai wati subhah. Nah, di sini saya akan membahas tentang anak hasil zina. Pengertian, menurut pendapat Hasanain, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Nah, dalam pasal 43 ayat 1 KHI, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Menurut hukum, mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Nah, sedangkan dalam pasal 272 KUHP menjelaskan bahwasanya anak luar nikah kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu menurut bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, dan atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Anak zina dikategorikan KHI atau kompilasi hukum Islam tidak tertera secara jelas, karena dalam KHI menggunakan kata anak luar kawin atau luar nikah, sedangkan kitab undang-undang hukum perdata atau KUHP sangat berbeda dengan definisinya. Nah, di sini bisa ditanyakan status dari anak zina tersebut. Pada dasarnya setiap anak
yang lahir baik dari perkawinan maupun di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan semuanya memiliki status dan kondisi fitrah yang sama bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun, termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan. Perzinahan memang sebagai salah satu dosa besar, sebagaimana dinyatakan oleh Husain ad-Dabi bahwa zina adalah sebagai dosa besar yang ke-10. Dalam kaitan ini, masyarakat terkadang belum bisa memahami makna kata fitrah. Sebagaimana hadis ada sebagian yang berpendapat bahwa karena setiap bayi yang lahir itu tetap dianggap bersih tanpa dosa, maka sudah selayaknya kalau anak itu tidak diberikan sanksi-sanksi tertentu dan ia harus dibebaskan dari berbagai tuntunan hukum. Oleh sebab itu, demikian komentar sebagian dari warga masyarakat, anak zina tidak boleh diperlakukan secara khusus, apalagi dicap sebagai anak haram, anak kotor, anak jadah, dan beberapa gelar negatif lain, termasuk disebutkan bahwa anak zina itu untuk selamanya tidak akan pernah mempunyai nasab dengan ayah biologis, dan seterusnya, yang sungguh akan sangat merugikan bagi perkembangan psikis anak tersebut. Bila dibaca secara sekilas, seakan-akan kalimat semacam itu memang benar dan sejalan dengan UUD 1945, HAM, dan UU Perlindungan Anak. Namun jika direnungi dan ditelaah secara mendalam, pada dasarnya pernyataan ini ternyata juga tidak tepat, sebab aturan hukum Islam tentang anak zina dan yang tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis dan tidak akan bisa menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya bukan sebagai hukuman atas anak yang tak berdosa, tapi sebagai hukum bagi ayah biologis yang biasanya ia akan merasa senang dengan lahirnya anak, lalu ia berbangga dengan anaknya, sehingga rasa bangga orang tuanya itu diwujudkan dengan adanya hak ayah biologis untuk memberikan hak nasab, hak nafkah, memberikan hak perwalian, dan memberikan warisan kepada anaknya. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Ayah biologis yang dihukum dengan hukuman moral begitu tidak boleh berbangga dan menerima beberapa hak mendasarkan atas anak kandungnya. Ternyata disalahartikan dengan menyatakan bahwa lantaran anak lahir dalam kasus hamil luar nikah, maka sang anak menanggung penderitaan berupa memperoleh predikat sebagai anak haram, anak najis, anak jadah, dan beberapa julukan yang buruk lainnya. Nah, bagaimana nasib dengan ibu kandungnya? Mengapa ia tidak dihukum seperti ayahnya yang diputus segala hak keperdataan dengan anak hasil perzinahan? Jawabannya tidak lain bahwa sudah ada sebagian ulama yang juga menghukum ibu seperti ayah kandungnya, tapi jumhur ulama pada umumnya tidak setuju jika sang ibu juga diberikan sanksi atau hukuman yang sama dengan ayah biologis. Alasan jumhur ulama tentu saja karena teks hadis Nabi berkata demikian. Jika diteliti secara logika, boleh jadi karena peran ibu dalam masa hamil dan menyusui anak sangat berat, sehingga tetap diberikan hak keperdataan secara utuh terhadap anak yang pernah dikandung, diberi ASI, dan didiknya. Nah, dalam uraian tersebut bisa kita simpulkan bahwa terkait anak zina dan hamil di luar nikah, pada dasarnya anak yang lahir dalam keadaan dan kondisi apapun, baik lahir dan perkawinan maupun akibat perzinahan, apalagi akibat pemerkosaan, maka anak tersebut tetap lahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih, tidak ada unsur memiliki noda atau dosa. Dalam ajaran agama Islam juga tidak dikenal istilah dosa turunan atau pelimpahan dosa dari pihak satu ke pihak yang lainnya, sebab masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, baik berupa ganjaran maupun dosa. Mungkin itu presentasi saya. Saya lanjutkan ke teman berikutnya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit banyak materi tentang anak angkat. Jadi langsung saja ke pengertian anak angkat menurut Islam. Anak angkat atau lebih dikenal dengan adopsi anak adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya. Lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Dalam syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja.
Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan panggilan mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 4-5. Dalam kajian hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak. Yang pertama, mengadopsi anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Yang kedua, mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan atau nasab seorang orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan serta hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Dari ketentuan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian nomor 1 adalah yang lebih sesuai dengan pengangkatan anak yang dilandasi menurut hukum Islam, karena tujuan pengangkatan anak hanya untuk mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, dan menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat derajatnya baik secara moral maupun material. Selanjutnya, hukum anak angkat sesuai syariat Islam. Yang pertama, jangan menisbatkan anak angkat kepada orang selain ayah kandungnya. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 5 yang artinya, panggillah mereka atau anak-anak angkat tersebut dengan menggunakan nama bapak kandung mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak kandung mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa saja yang kamu salah padanya. Namun, yang ada dosanya adalah apa yang memang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini mengandung perintah Allah Ta'ala yang menghapus perkara yang dibolehkan di awal Islam, yakni mengakui anak sebagai orang yang bukan seperti anak kandung, yaitu anak angkat. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintah untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah kandung mereka, dan seperti inilah sikap yang adil dan tidak berat sebelah. Yang kedua, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan aturan dan kebiasaan pada zaman jahiliyah, hukum anak angkat dalam Islam tidak memperbolehkan anak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan saat orang tuanya meninggal dunia. Yang ketiga, anak angkat bukan mahram. Anak angkat bukanlah mahram, sehingga anak-anak kandung mereka wajib memakai hijab di depan anak angkat seperti halnya ketika di depan orang lain yang bukan mahramnya. Hal ini berbeda dengan kebiasaan di zaman jahiliyah yang menganggap anak angkat itu sebagai mahramnya. Selanjutnya, status hukum anak angkat dalam Islam. Hukum Islam telah mengatur tentang permasalahan pengangkatan anak, yaitu yang pertama, adopsi anak tidak dapat memutus hubungan darah orang tua biologisnya atau orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Yang kedua, anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. Akan tetapi tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, atau sebaliknya, ketika anak angkat meninggal dunia, maka orang tua angkat tidak pula dapat mewarisi harta anak angkatnya tersebut. Yang ketiga, anak angkat boleh menjadikan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenal atau alamat, tetapi tidak boleh dijadikan nama belakang sebagai garis keturunan. Yang keempat, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Selanjutnya, istilah anak angkat dalam hukum Islam. Istilah pemeliharaan anak dalam hukum Islam disebut sebagai al-hudinah, yang berasal dari kata al-hadanah, yaitu mengasuh atau memelihara bayi. Dalam pengertian istilah dari al-hadanah adalah pemeliharaan anak yang belum bisa atau mampu dalam berdiri sendiri, biaya pendidikannya, dan dari segala yang membahayakan jiwa si anak. Hadanah sama sekali tidak ada hubungannya terhadap perwalian terhadap anak, baik itu mengenai perkawinan maupun yang menyangkut mengenai hartanya. Hadanah tersebut adalah semata-mata tentang anak, yaitu berupa memelihara dan mengasuhnya. Berikut ini syarat-syarat menjadi hadanah atau
orang yang dapat mengasuh dan memelihara anak. Yang disebut ini anak angkat ya. Yang pertama, berakal sehat, dewasa, mempunyai kemampuan dan keahlian, amanah dan berbudi luhur, beragama Islam, merdeka dan atau bukan budak. Saja syarat anak yang akan diangkat atau diadopsi. Yang pertama, belum berusia 18 tahun. Yang kedua, merupakan anak terlantar atau dilantarkan. Yang ketiga, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Kemudian, jika dilihat dalam KHI, pasal 171 huruf H dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Akan tetapi untuk masa perwalian atau pernikahan dan masalah waris, anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya. Terima kasih untuk pembahasan materi seputar anak angkat. Selanjutnya akan dijelaskan materi selanjutnya oleh teman saya. Nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah dari yang lain. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kawin hamil ditentukan oleh masa perkawinan kedua orang tuanya, yakni tidak kurang dari 6 bulan. Tentang hal ini terdapat banyak ayat Al-Quran yang bisa dijadikan rujukan, di antaranya Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Mengingat tentang pendapat kawin hamil, dalam hal ini para fuqaha juga berbeda pendapat mengenai status kedudukan anak dan akibat hukumnya dari kawin hamil. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i memperbolehkan kawin hamil tanpa syarat, maka status dan kedudukan anaknya adalah jika yang dilahirkan setelah 6 bulan dari perkawinan, maka anak itu hanya bisa dinasabkan pada ibunya. Karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina. Kemudian pendapat yang selanjutnya, yaitu menurut Imam Hanafi yang membolehkan kawin hamil dengan syarat, maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya. Hal ini karena perkawinannya tersebut telah sah, maka pendapat ini sejalan dengan KHI. Yang ketiga, menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang menolak tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung oleh wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Maka hal ini anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Tidak bisa saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri ibunya dengan anaknya, bahwa akibat dari tidak boleh kawin maka tidak adanya hubungan nasab anak antara anak zina dengan anak laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut, dan tidak dapat saling mewarisi antara anak laki-laki yang menghamili ibunya dengan anak yang dilahirkannya. Selain itu, jika anak yang dilahirkannya perempuan maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dalam masalah anak zina, sejalan dengan hadis Rasulullah dan juga pendapat Imam Syafi'i, sehingga anak yang lahir setelah 6 bulan usia kandungannya pada saat perkawinan maka diumumkan sebagai anak sah, bukan anak hasil zina, dan nasabnya adalah kepada ayahnya. Sebaliknya, apabila bayi tersebut lahir sebelum 6 bulan pada saat perkawinan, maka anak tersebut dihukumkan sebagai anak hasil zina dan atau tidak sah, sehingga nasab tersebut bukan pada ayahnya tetapi pada ibunya saja. Jika anak lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan ayah, maka ayahnya berhak menolak keabsahan anak tersebut menjadi anaknya. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinannya dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Wanita itu boleh juga dicampuri karena tidak mungkin nasab atau keturunan bayi yang digandung itu ternodai oleh sperma suaminya, sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu.
Artinya bahwa status anaknya itu adalah sebagai anak zina bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun apabila yang mengawini ibunya itu adalah pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat pula, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bayi itu termasuk anak zina bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka anak tersebut adalah anaknya suami yang sah. Yang kedua, bayi tersebut termasuk anak zina karena anak itu adalah anak yang di luar nikah, walaupun tidak dari segi bahasa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma ovum bapak dan ibunya itu. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Mungkin cukup. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.